Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teori permainan yang beranggotakan Alia Nabila, Anya Fidela Arista, dan Sri Depi. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang materi aplikasi teori permainan non-kooperatif, yang dimana permainan non-kooperatif merupakan permainan yang para pemainnya tidak ada kerjasama, bahkan sering terjadi tidak saling mengenal satu sama lain. Contoh aplikasi permainan non-kooperatif terbagi menjadi 3, yaitu permainan lokasi, permainan dilema 2, orang pelancong, dan yang terakhir permainan menarik batu. Baiklah, permainan lokasi akan dijelaskan oleh Sri Devi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh aplikasi teori permainan non-kooperatif. Yang pertama, permainan lokasi. Pembahasannya adalah permainan lokasi untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa penjual barang yang sama jenisnya biasanya akan memilih lokasi yang berdekatan? Berikutnya akan dijelaskan di permainan lokasi. Misalkan terdapat 2 orang penjual es krim yang akan berjualan pada suatu area wisata. Terdapat 11 lokasi yang bisa dipilih, yaitu 0 sampai 10. Lokasi-lokasi tersebut berada berderet di tepi sungai. Lokasi 0 berada di sebelah paling kiri, lokasi 10 berada di sebelah paling kanan. Jarak antar lokasi sama. Misalkan terdapat 10 orang pada masing-masing titik lokasi yang ingin membeli es krim, mereka akan membeli es krim yang lokasinya paling dekat dari tempat mereka berada. Jika 2 penjual berada pada jarak yang sama dan 5 orang akan membeli es krim dari penjual kedua, masing-masing penjual es krim tentunya ingin memaksimalkan jumlah es krim yang terjual. Selanjutnya, akan dibuat tabel untuk permainan tanpa kerjasama ini. Langkahnya yang pertama, perhatikan bahwa untuk masing-masing pemain terdapat 11 pilihan strategi, yaitu menjual es krim di lokasi 0 sampai 10. Kemudian, karena ada 11 lokasi dan masing-masing ada 10 orang pembeli, berarti secara keseluruhan ada 110 orang yang akan membeli es krim. Jika kedua pemain memilih berjualan di lokasi 0, maka 10 orang yang berada di lokasi 0 cukup jelas bahwa 5 orang akan membeli es krim dari penjual pertama dan 5 orang akan membeli dari penjual kedua. Selanjutnya, pembeli di lokasi 1 sampai 10, mereka masing-masing pada tiap lokasi berjarak sama untuk menuju lokasi 0. Jadi, 50 orang akan membeli es krim dari penjual pertama dan 50 orang membeli es krim dari penjual kedua. Secara sama, jika kedua penjual menjajankan dagangannya di lokasi 1, maka 55 pembeli akan membeli es krim dari penjual pertama dan 55 orang pembeli akan membeli es krim dari penjual kedua. Demikian juga jika kedua penjual berada di lokasi 2, 3, sampai dengan 10. Apa yang terjadi jika kedua penjual berada di lokasi yang berbeda? Penjelasannya, misalnya penjual pertama di lokasi 0 dan penjual kedua di lokasi 1. Perlu diperhatikan bahwa pembeli akan membeli berdasarkan lokasi terdekat, sehingga 10 orang pembeli yang berada di lokasi 0 akan membeli es krim dari penjual pertama. Sedangkan para pembeli yang berada di lokasi 1, 2, sampai dengan 10, semua akan memilih untuk membeli es krim dari penjual kedua. Seandainya penjual berada di lokasi 0 dan 2, pembeli berada di lokasi 0 berjumlah 10 orang akan membeli dari penjual pertama. Pembeli yang berada di lokasi 1, karena jaraknya ke penjual 1 dan penjual 2 sama, maka mereka akan terpecah. Sebanyak 5 orang akan membeli es krim dari penjual pertama, sedangkan 5 orang lagi membeli es krim dari penjual kedua. Mudah dipahami bahwa semua pembeli yang berada di lokasi 2, 3, sampai dengan 10 semuanya akan membeli es krim dari penjual kedua. Jadi, total 15 orang akan membeli es krim dari penjual pertama dan 95 orang akan membeli es krim dari penjual kedua. Demikian seterusnya dapat dihitung pembeli yang akan membeli es krim dari penjual pertama dan penjual kedua untuk semua pilihan lokasi. Baiklah, perhatikan tabelnya.
Tabel 6.1, tabel permainan lokasi. Dari tabel tersebut, permainan tersebut akan diselesaikan dengan metode dominasi. Berdasarkan tabel 6.1, terlihat bahwa pemain 1 lebih baik memilih strategi berjualan di lokasi 1 daripada strategi berjualan di lokasi 0. Berarti untuk pemain 1, strategi 0 terdominasi oleh strategi 1. Strategi 0 tidak akan dilakukan oleh pemain 1. Untuk pemain 2, strategi berjualan di lokasi 9 mendominasi strategi berjualan di lokasi 10. Sehingga untuk penjual kedua, lokasi 10 dicoret. Setelah itu, secara iteratif akan dilakukan mencoret baris dan kolom terdominasi. Baris 1 terdominasi baris 2 sehingga 1 dicoret. Kolom 9 terdominasi kolom 8 sehingga kolom 9 dicoret. Selanjutnya, baris 2 terdominasi baris 3. Baris 2 akan dicoret. Kolom 8 terdominasi kolom 7 sehingga kolom 8 dicoret. Dan seterusnya dilakukan penghapusan baris dan kolom terdominasi sehingga strategi optimal untuk kedua pemain, mereka keduanya berjualan di lokasi 5. Jadi, permainan lokasi ini memberikan suatu analisis mengapa pedagang yang menjual barang yang sama lebih baik berada pada lokasi yang sama. Kita sering memperhatikan pada suatu tempat terdapat sentra penjual barang tertentu berkumpul, misalnya pedagang benda elektronik, pedagang buku, pedagang batik. Mereka biasanya akan memilih untuk berjualan di lokasi yang sama. Selanjutnya, permainan dilema dua orang pelancong. Di permainan ini, terdapat dua orang pelancong yang masing-masing membawa barang berharga. Barang berharganya yang mereka bawa adalah sama. Misalkan, dikarenakan kelalaian maskapai penerbangan, kedua orang tersebut kehilangan barang mereka. Maskapai penerbangan berniat memberikan ganti rugi kepada dua orang pelancong tersebut. Kedua orang pelancong tersebut dibawa ke dua ruangan yang berbeda untuk diwawancarai. Selanjutnya, kedua pelancong diminta menyebutkan harga barang yang hilang, di antaranya dari 2 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Karena kedua pelancong berada di ruang yang berbeda, berarti mereka tidak mengetahui jawaban satu sama lain. Jika kedua pelancong menyebutkan harga yang sama terhadap barang berharga yang hilang, mereka mendapat ganti rugi sesuai yang mereka katakan. Tetapi, jika kedua pelancong menyebutkan harga yang berbeda, maka maskapai penerbangan akan menganggap bahwa harga yang lebih rendah adalah harga yang sesuai dengan barang mereka yang hilang. Permainan dilema dua orang pelancong ini dapat diselesaikan menggunakan cara menghapus strategi terdominasi. Nah, teman-teman bisa perhatikan strategi untuk permainan pertama, yaitu dibandingkan strategi menyebutkan harga 10 juta rupiah dan 9 juta rupiah. Terlihat bahwa strategi menyebutkan angka 10 juta rupiah terdominasi oleh strategi menyebutkan angka 9 juta rupiah. Sehingga strategi permainan pertama menyebutkan angka 10 juta rupiah dihapus. Berikutnya bisa diperhatikan strategi permain kedua, yaitu pemain kolom. Nah, perhatikan kolom yang menunjukkan strategi menyebutkan angka 10 juta rupiah dan menyebutkan angka 9 juta rupiah. Bisa terlihat bahwa strategi menyebutkan angka 10 juta rupiah terdominasi oleh strategi yang menyebutkan harga 9 juta rupiah. Sehingga strategi menyebutkan harga 10 juta rupiah dihapus. Selanjutnya, dapat kita perhatikan bahwa strategi pemain pertama menyebutkan harga 9 juta rupiah terdominasi oleh strategi yang menyebutkan harga 8 juta rupiah. Demikian juga berlaku untuk pemain kedua. Langkah ini akan diteruskan, yaitu membuang baris dan kolom yang terdominasi. Sampai akhirnya kita peroleh bahwa strategi optimal murni untuk kedua pemain adalah menyebutkan harga barang 2 juta rupiah. Selanjutnya, permainan menarik batu. Misalkan ada sebuah batu dan dua orang, pemain 1 dan pemain 2 menarik batu tersebut. Pemain ini diberikan pada gambar 6.1. Batu diletakkan pada titik origin.
Pemain 1 bertujuan menarik batu tersebut ke arah sumbu X negatif sejauh mungkin. Sedangkan pemain 2 bertujuan menarik batu tersebut ke arah sumbu X positif sejauh mungkin. Permainan ini merupakan permainan berjumlah 0 karena jika pemain 1 dapat menarik sejauh A pada arah sumbu X positif, berarti pemain 2 kalah sebesar A. Begitu juga sebaliknya. Gambar dapat dilihat di samping PowerPoint-nya. Gambar 6.1, permainan menarik batu berjumlah 0. Permainan menarik batu ini akan dimodifikasi sebagai berikut. Batu masih tetap diletakkan pada titik origin. Dua orang pemain akan menarik batu tersebut. Sekarang pemain 1 bertujuan menarik batu pada arah sumbu Y positif sejauh mungkin. Sedangkan pemain 2 bertujuan menarik batu pada arah sumbu X positif sejauh mungkin. Gambar berikut memberikan ilustrasi permainan menarik batu yang dimodifikasikan ini. Pertama akan dibahas kasus jika kedua pemain tidak bekerja sama. Sekarang akan didiskusikan salah satu kemungkinan strategi yang dilakukan kedua pemain seperti pada gambar 6.3. Misalkan pemain 2 menarik batu pada arah 30 derajat, sedangkan pemain 1 menarik batu pada arah 60 derajat. Apakah strategi pemain 2 merupakan strategi terbaik? Jika pemain 1 menarik batu lebih besar dari 60 derajat, misalnya pada arah 70 derajat, maka resultan gaya pada batu jika diproyeksikan pada sumbu Y membuat pemain 1 mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan jika resultan gaya pada batu diproyeksikan pada arah sumbu X, pemain 2 akan mendapat hasil lebih buruk. Jadi kesimpulannya, arah 30 derajat bukan strategi terbaik untuk pemain 2. Bagaimana dengan strategi arah 60 derajat untuk pemain 1? Apakah merupakan strategi terbaik? Jika pemain 2 menarik batu dengan sudut lebih kecil dari 30 derajat, misalkan 20 derajat, dapat dipikirkan bahwa pemain 1 akan mendapatkan hasil lebih buruk. Berarti strategi menarik pada arah 60 derajat untuk pemain 1 bukan strategi terbaik. Demikianlah presentasi kami tentang aplikasi teori permainan non-kooperatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.